Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Apriliani dari kelas A604. Kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan materi dengan judul kepemimpinan. Halo, kami dari kelompok 12. Nama saya Anna Hidayatunisa dan rekan saya Anissa Apriliani. Pada video ini, kami ingin mempresentasikan tentang kepemimpinan. Material yang akan kita bawakan, yang pertama adalah kepemimpinan dalam bisnis. Yang kedua, teori kepemimpinan. Yang ketiga, kenapa harus ada pemimpin. Yang keempat, karakter dalam kepemimpinan. Dan yang kelima, manfaat kepemimpinan yang baik untuk tujuan perusahaan. Baiklah, di sini saya akan membahas apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan. Yang pertama, saya akan membahas kepemimpinan menurut para ahli. Menurut Hemphill dan Cons pada tahun 1957, kepemimpinan merupakan perilaku seseorang individu dalam memimpin kegiatan dalam sebuah organisasi atau kelompok dalam mencapai tujuan bersama atau shared goal. Kemudian, P. Siagian mengungkapkan, kepemimpinan merupakan suatu kemampuan dan keterampilan seseorang ketika menduduki sebagai pimpinan dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, khususnya bawahannya agar berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga bisa memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi. Lalu, apa kepemimpinan menurutmu? Menurut saya pribadi, kepemimpinan atau yang biasa disebut dengan leadership adalah empower people, inspire people, lead change, dan share vision. Dalam kata lain, kepemimpinan sebuah kemampuan untuk mempengaruhi, memimpin orang lain dalam bekerja di mana tujuannya untuk mencapai target yang telah ditentukan. Dalam berbagai sektor sendiri, leadership akan sangat dibutuhkan demi mobilisasi perusahaan untuk mencapai visi misi dan tujuan perusahaan tentunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kepemimpinan. Ada 3 teori kepemimpinan yang saya tulis di slide ini. Yang pertama, teori karakter. Teori karakter ini menitik beratkan karakter tertentu yang mampu menyukseskan pemimpinnya. Contoh, visi, intelijensi, dan ketegasan. Lalu, teori yang kedua adalah teori kepemimpinan situasional. Teori yang menitik beratkan pada kematangan pengikut atau bawahannya. Kemudian, teori yang ketiga adalah teori perilaku. Beberapa perilaku yang mencerminkan karakter pemimpin ada job center dan employee center. Yang dimaksud dengan job center, pemimpin yang menerapkan pengawasan yang ketat sehingga bawahan melakukan pekerjaan atau tugasnya berdasarkan prosedur yang telah ditentukan. Yang kedua ada employee center. Yang dimaksud dengan employee center adalah pemimpin yang percaya kepada karyawan dengan mendelegasikan pengambilan keputusan untuk membangun lingkungan kerja yang sportif. Menurut penelitian Ohio State University menunjukkan bahwa kepemimpinan yang mempunyai perhatian yang tinggi yang berarti memperhatikan karyawan, menghasilkan tingkat kepuasan karyawan yang paling tinggi sehingga merupakan kepemimpinan yang sangat efektif. Seberapa pentingnya sih harus ada pemimpin? Pasti dalam berbagai sektor seperti hal-hal kecil, keluarga, kelompok belajar, atau apapun, kenapa harus ada pemimpin? Karena kepemimpinan merupakan penentu berhasil atau tidaknya suatu pencapaian tujuan, pemimpin harus mampu memberi pengaruh positif terhadap para anggotanya. Kualitas pemimpin mempengaruhi kualitas pekerjaan dalam suatu unit kerja. Dalam kata lain, kepemimpinan menunjukkan kualitas suatu perusahaan dan bagaimana perusahaan itu mencapai tujuan atau goals-nya. Pemimpin sendiri memberikan inspirasi dan motivasi, membuat rencana, strategi, membuat keputusan, muncul ide-ide kreatif, menggerakkan tim kerja yang pada akhirnya akan membuat perusahaan mencapai goal-nya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakter pemimpin. Karakter pemimpin adalah sifat, sikap, pola pikir, atau ciri-ciri yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan kewajiban dan tugas pemimpin. Karena karakter adalah kunci utama untuk menjadi seorang pemimpin. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus menjadi teladan dan contoh yang baik untuk orang lain, terutama anggota atau karyawannya. Berikut karakter yang harus
harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu jujur, berpendidikan kuat, proaktif, komunikatif, tanggung jawab, fleksibel, profesional, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah manfaat kepemimpinan. Adanya kepemimpinan yaitu untuk membangun karakter dan melatih skill yang dimiliki oleh seseorang. Karena kepemimpinan adalah sarana penting untuk mencapai suatu tujuan. Manfaat adanya kepemimpinan adalah untuk mencapai visi misi bersama, untuk meningkatkan kinerja karyawan, menentukan produktivitas perusahaan, dan memberikan motivasi kepada perusahaan. Kinerja karyawan serta pemimpin yang baik dapat memberikan keuntungan sendiri untuk perusahaan, karena karyawan akan merasa nyaman dan mampu memberikan kinerja yang bagus untuk perusahaan dengan adanya motivasi serta dukungan dari pemimpin. Jadi, kesimpulannya adalah pada dasarnya setiap orang memiliki jiwa kepemimpinan di dalam dirinya masing-masing. Namun, dalam penerapannya, setiap orang memiliki gaya kepemimpinan yang unik dan berbeda sesuai dengan karakter dan situasi tertentu. Seharusnya, pengertian kepemimpinan tersebut tidak hanya sebagai wacana saja, tetapi dapat diterapkan di lingkungan kerja demi membentuk budaya organisasi yang baik. Karena anggota atau karyawan akan mengikuti langkah seorang pemimpin yang dapat menginspirasi. Semoga penjelasan tadi dapat membantu dan memperbanyak wawasan kita. Apabila ada penjelasan yang kurang dimengerti atau kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan materi dari kami, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.